Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran pertemuan ke-9 mata kuliah kebijakan sektor publik. Nah, seperti biasa, untuk memulai pelajaran hari ini, kita buka kamera kita sebentar. Oke, silakan. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, silakan sambil santai kita belajar hari ini tentang kebijakan publik. Jangan lupa untuk selalu kamu buka ya, eh, apa namanya, e-learningnya. Jangan lupa untuk tugas-tugasmu mata kuliah untuk segera diselesaikan, dikumpulkan. Nah, jadi untuk supaya bisa nambahi nilainya supaya nggak B lah, bisa A KB. Karena tugasnya harus kamu kumpulkan sehingga kamu bisa lebih konsentrasi dalam pembelajaran. Oke, ini e-learningnya saya buka. Mana? Oh iya, oke, sip. Kita bicara tentang full screen, share screen. Ada beberapa isu-isu atau hal-hal yang membuat kebijakan publik itu harus dibuat atau dimodifikasi. Apa saja itu? Nah, kita lihat di pertemuan ke-9 ya. Di sini adalah beberapa isu penting yang harus terjadinya kebijakan itu dibuat, kebijakan publiknya itu. Apa saja? Yang pertama adalah terjadinya perubahan iklim. Isu ini mencakup kebijakan terkait mitigasi emisi gas rumah kaca, adaptasi terhadap perubahan iklim, dan promosi energi terbarukan. Perubahan iklim memiliki dampak luas pada masyarakat dan lingkungan. Perubahan iklim. Kalau dulu itu ada penyanyi iklim ya, kalau sekarang iklimnya ini iklim cuaca kita. Perubahan iklim apa saja yang diwaspadai? Kita lihat perubahan iklim adalah perubahan iklim menurut Environmental Protection Agency. Ya, semoga bisa dilihat ya, saya tak lihat. Oh ya, EPA adalah iklim secara signifikan yang terjadi pada periode tertentu. Dengan kata lain, perubahan iklim juga bisa dikatakan sebagai perubahan suhu yang drastis, curah hujan, pola angin, dan lain sebagainya. Jadi, kalau kemarin saya Pak Dian sore itu masih di FISIP, di UNIM itu panas sekali. Ketika Pak Dian sudah mau habis ke Bojonegoro itu,
Pak Dian itu seperti masuk ke apa ya sekarang kemarin itu loh yang serem itu apa Gunung Marapi ya itu erupsinya seperti itu. Jadi di langit itu seperti itu. Benar ternyata setelah sampai di rumah ini lagi terjadi porak-poranda, banyak pohon tumbang berjatuhan, terjadi perubahan iklim yang sangat signifikan. Kita di Mojokerto itu tidak ada apa-apa, masuk ke sini terjadi rumah roboh kemarin, aduh, banyak hal yang rusak lah akhirnya. Itu sangat sangat ekstrim, signifikan. Terjadi perubahan suhu yang drastis, curah hujan, pola angin dan sebagainya. Nah, ini kenapa hal itu terjadi? Siklus matahari sebenarnya. Tapi siklus matahari kan Januari eh bulan ya hujan itu apa? Ya. November, Oktober, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari itu kan waktu hujan. Nah, setelah itu musim kemarau, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Tapi hal itu ternyata terjadi perubahan. Yang kemarin bagaimana sampai bulan November awal ya, Desember awal, bahkan November akhir, November awal, kita mengalami apa namanya, nggak hujan-hujan. Tapi ketika hujan, astagfirullah, hujan semua, rusak semua. Saya sampai kemarin itu berpikiran kan antara Bojonegoro sampai apa Mojokerto, setiap jalan dicor, terus dikasih jalan, dikasih apa itu lubang air, saluran air itu. Tapi saya berpikir ini hujan langsung dibuang ke laut ya. Ini buat saluran tapi nggak jadi hujan-hujan ya percuma noh. Ternyata kemarin terjadi perubahan iklim itu hujannya deras sekali. Tiba-tiba hari ini, misalnya hari ini hari Jumat ya, mungkin di Mojokerto panas sekali. Saya kayak kalau ada nyalakan AC di ruang dosen itu, aduh, apalagi dosen-dosen kita itu nyepur semua ya. Lihat dosen-dosen cowoknya itu kan rata-rata sepur semua, maksudnya ngerokok. Nah itu ditutup jendelanya, pelepakan nggak ditutup itu panas. Akhirnya Pak Dian ya, seuntungnya ruangannya Pak Dian pas di bawahnya apa AC. Tapi itu perubahan iklim itu terjadi luar biasa ketika keluar dari ruangan, aduh panasnya. Tapi untungnya tidak sepanas di kota Bojonegoro ini yang sangat ekstrim. Kalau di sana saya kadang tanpa es batu itu bisa. Kalau di sini rata-rata harus banyak minum es. Makanya saya nggak heran kalau teman-teman sana, teman-teman dosen itu suka ngopi ya karena cuaca ekstrimnya tidak se ekstrim di Bojonegoro ini. Ini suasana sangat ekstrim sehingga sangat panas sekali. Seperti itu ya. Jadi terjadi perubahannya itu karena pembakaran bahan bakar fosil, batu bara, minyak, dan gas seperti itu. Dampaknya ya seperti kita rasakan, cuaca panas berlebih dapat memicu penyakit jantung. Banyak orang sakit jantung tiba-tiba mati kan. Perubahan tumbuhnya penyakit ya berhubungan dengan air. Dengan air itu apa saja? Itu bisa kita lihat. Hmm. Jadi apa jenenge? Ya banyak karena penyakit air ya. Cuaca dingin ekstrim, daya imun menurun. Ya, yang senang yang jualan itu obat. Hari cerah dapat meningkatkan mood. Nah, itu makanya kalau panas kanu ya kurang mood lah bagi kita. Nih, perubahan iklim. Jadi yang pertama terjadi perubahan iklim ya.
Promosi energi terbarukan. Nah, seperti tadi yang kita sudah tutup tadi ya, di mana ya, itu terjadi energi terbarukan. Tapi tidak bisa langsung dipakai, seperti misalnya energi listrik. Nah, jangan kamu kira ketika ada energi listrik seperti itu langsung ibaratnya apa? eh Apa namanya? Terus langsung diterima. Mungkin pertama misalnya sepeda listrik itu tidak banyak yang suka. Pertama kemarin apa ya? Karena jaya-jayanya kurang. Kedua, nilai masih ribet lah, lebih mahal sebenarnya kalau dihitung dari gas. Mungkin ada namanya pergolakan dari pengusaha yang bergerak di bidang energi fosil yang belum terbarukan. Kalau semuanya sudah pakai listrik, ya nggak akan laku energi fosil. Yang ketiga, kemarin kenapa ke orang tidak bisa jadi banyak tantangan-tantangan juga. Orang kok tidak langsung apa namanya menggunakan sepeda listrik misalnya. Karena sepeda listrik secondnya belum ada. Sehingga apa harga secondnya nggak ada, harga jualnya nggak mesti nggak tentu. Beda dengan sepeda motor yang listrik, yang manual itu, yang mana sudah bertahun-tahun ya, itu akhirnya apa namanya bekasnya ada. Jadi orang ada yang beli baru, ada bekasnya. Jadi cara harga itu nggak jatuh seperti itu. Perubahan energi terbarukan dan itu sangat berpengaruh. Makanya kita melihat banyak kegiatan-kegiatan yang luar biasa yang belum tentu bisa terjadi seperti itu. Perubahan iklim dan itu butuh butuh istilahnya perang dagang ya sebenarnya. Perang dagang itu jadi nggak seperti perangnya Israel Palestina itu, tapi perang dagang itu kelihatannya orangnya diam tapi menghancurkan, menghanyutkan perubahan iklim. Yang selanjutnya adalah isu-isu yang kontemporer selanjutnya adalah kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat seperti pandemi global, seperti kemarin COVID-19. Jadi terkait berbagai macam kesehatan masyarakat. Vaksin, manajemen krisis, kesehatan menjadi isu utama. Jadi akhirnya terjadi apa namanya kebijakan pengambilan terjadinya kebijakan publik itu seperti itu. Nah, seperti sekarang ini kita juga harus waspada. Misalnya peristiwa penyakit apa yang sekarang lagi marak? Ya, akhirnya perubahan iklim banyak. Kalau ini Nur Azizah, nah, kita buka. Semoga bisa dibuka ya yang lainnya. Oh bisa, oke. Apa dampak yang kita rasakan? Oh, aduh, saya klik salah ya. Dampak perubahan bagi kesehatan. Yang pertama kesehatan lingkungan. Nah, yang kedua siap-siap ada penyakit malaria, DBD. Nah, kalau rumahmu banyak tergenang air hati-hati. Kalau di rumahnya Pak Dian yang sini jumlahnya besar. Malaria, bukan malaria ya, tapi nyamuknya kalau kamu uji nyali ya di sini, di rumah sini. Kalau di Mojokerto itu agak bersih insya Allah. Ada malnutrisi. Kemarin banyak orang yang sakit di kampus saya lihat. Karena nutrisinya berkurang. Karena hujan, terus apa namanya, ya orang naik kehujanan kademen itu kayak butuh makan. Ibaratnya seperti itu.
Yang kedua adalah adanya diare, mencret. Nah, soalnya kurang bersih, eh, habis kemana-mana terus gak cuci tangan, hati-hati. Juga kuman-kumannya itu, nek katanya iklannya sabun Lifebuoy itu, bukan kita yang kurang bersih, eh, tapi kuman-kumannya berkembang lebih kuat, terutama di bulan perubahan iklim. Jadi lebih baik kalau kamu masak sendiri daripada beli makanan di luar. Nggak tahu, apalagi makanan di pinggir jalan itu kadang kena debu, kena lah, belum ses. Apalagi mau ini ada penyakit COVID-nya bertambah lagi ya, nggak tahu ya. Semoga nggak masuk Indonesia. Yang ada heat stress, stres. Gimana nggak stres? Kamu ke kampus pagi masih enak ya, cuacanya terang. Pulang nunggu dosennya minta tanda tangan, belum datang-datang, ada sudah janjian. Terus kamu lihat di luar sudah mendung ya. Nah, itu sudah membuat orang stres itu. Demikian juga para dosen ya. Oh, kadang jam 4 ya misalnya. Sebentar lagi hujan. Ini itu termasuk salah satu stres. Apalagi ketemu mahasiswa yang dablek misalnya. Disuruh misalnya sing rajin kok gak rajin itu stresnya bertambah. Ya itu ada stres. Untuk orang yang pekerja, orang pegawai konstruksi ya bikin orang stres. Ya. Jalannya kemarin nggak diperbaiki, ya, ketika akhir tahun tiba-tiba jalannya ditutup, dicor, dikanu. Padahal tanggal 25 ya, 25 itu berapa hari lagi ya, kita sudah tutup buku. Tanggal 25 itu kurang satu, dua minggu lagi kita sudah ganti tahun, 3 tahun, 3 minggu lagi. Proyeknya belum selesai. Itu makanya banyak sales-sales itu yang stres kadang. Karena apa? Sepeda motornya nggak laku dijual. Belum selesai, belum habis. Misalnya di target 1.000, ternyata hanya laku 500. Karena siapa tahu daya beli masyarakat turun. Yang dikira daya beli masyarakat turun. Karena apa? Daripada beli sepeda motor baru, eh, padahal tiap hari harus makan. Seperti itu. Terus ada yang kena PHK. Tapi Luwung kemarin ada yang ikut itu ya, acara statistik itu ya. Kalau menurut statistik itu angka angka bekerjanya naik lah daripada tahun 2020. Mereka orang yang bekerja itu yang dalam 1 minggu itu pokoknya dapat cuan. Nah, kalau kamu kan sekolah, kamu bukan bekerja. Tapi saran Pak Dian kan itu, bekerja sambil cari cuan. Nah, jadi, tapi itu juga bikin stres. Misalnya stresnya apa? Kuliah, kuliah Pak sana, terus dapat tugas. Nah, kemarin kamu stres semua paling. UTS, dapat tugas, belum ketemu dosennya yang agak kalau nguji misalnya ngujinya apa ya serius banget, takut ketika dipanggil satu-satu nggak bisa jawab. Nah, itu apalagi bulan Desember ya. Nah, itu dampak perubahan iklim bagi kesehatan. Nah, itu kemarin ada katanya mahasiswa yang masuk rumah sakit apa itu lagi sakit lah, itu mungkin termasuk heat stress. Nah, terutama yang stres itu menyerang adalah respiratory atau paru-paru. Bagaimana nggak mengi, mengi itu bahasa Jawa ya, bahasa Indonesianya apa? Asma. Nah, cuacanya seperti ini, terus tidak menentu, cuacanya basah. Nah, ini ada yang harus dilakukan, mitigasi yang bawa nganu. Bentar ya. Maaf, ada yang lewat. Iklan adanya iklannya lewat sebentar ya.
Nah, solusinya apa? Ada mitigasi. Bawa payung itu. Hidup sehat dan bersih. 5 sehat, empat sempurna. Ya. 4 sehat, 5 sempurna. Yang penting jangan lali makan makan pokok, nasi dicukupi lah. Bukan yang mewah, harus apa namanya, anak-anak yang misalnya lagi tren, kamu ikut makan tren enggak, tapi makanan yang bernutrisi cukup. Eh, Misalnya lagi tren mie gacoan, oh, itu harus kita makan, nggak mesti harus gacoan terus. Sama penting nasinya, nutrisinya. Yang ketiga harus adaptasi iklim. Apa adaptasi iklim? Ya mungkin harus olahraga bareng ya, olahraganya, adaptasi iklimnya. Kamu di Pacet, oke bisa hidup. Di Mojokerto bisa, di daerah pantai harus bisa. Latihan. Supaya bisa latihan ya itu. Paling enggak harus sehat, hidup sehat dan bersih. Ini dampak perubahan iklim bagi kesehatan. Kita lihat lagi. Mana ya? Penyakit akibat perubahan iklim. Ini bisa kamu lihat di Google ya. Perubahan iklim. Aduh, nyamuknya banyak. Oh, ya perubahan iklim kesehatan masyarakat, vaksin ya. Ini penyakit yang sekarang lagi terjadi kesehatan masyarakat di ini vaksin dan manajemen krisis kesehatan menjadi isu utama. Nah, ini banyak misalnya sekarang, oh ya tadi ini ya, nah, yang melonjak itu apa? COVID, apa? Pneumonia, apa itu? Nah, ini yang sekarang lagi marak. Nah, kamu harus lihat di apa, terutama Kompas TV ya, atau TV One atau apa itu. Ya sekarang lagi marak. Bukan untuk takut, kalau takut nanti imunmu juga turun. Tapi paling enggak kita waspada. Adalah jenis bakteri yang sudah ada sejak lama, bahkan sebelum kasus 19 merebak. Namun baru-baru ini jumlah kasus ini memang meningkat di Cina. Sebelum COVID-19 itu insidennya 8,5%. Jadi penyakit itu sudah lama ada. Oh, ternyata apa? Kita lihat nanti di cap gitu ya. Jadi kalau kita sudah tahu, kita nggak takut, tapi kita menjadi hidup sehat. Hmm, bahasa Inggris harus kamu terjemahkan. Bisa. Ini lagi males bahasa Inggris. Ini, jadi pemerintah bukan takut, paling enggak kebijakan apa yang harus dilakukan. Sementara ini yang belum vaksin COVID masih bisa vaksin di puskesmas dengan gratis loh ya. Mumpung sih gratis. Nggak kan bayar tuh ya mahal. Dulu waktu COVID pertama itu 1,5 juta atau berapa? 2 juta. Akhirnya dibebaskan. Itu kebijakan publik, sektor publik. Karena untuk pemerintah ini Indonesia bisa bangkit dari COVID karena itu. Nah,
adalah bakteri Mycoplasma pneumoniae berbeda dengan bakteri lainnya, tidak memiliki dinding sel yang membuatnya tahan terhadap banyak antibiotik umum yang bertujuan memhambat sintesis dinding sel. Pneumonia merupakan penyebab umum infeksi saluran pernafasan terutama pada anak-anak dan dewasa muda. Hati-hati kamu dewasa muda loh, anak-anak. Jadi dikai obat ra mempan wong, gak punya dinding. Berarti makhluk tapi ketika disemprot itu ya iso dia sel bakteri. Kalau bakterinya ada dindingnya itu di, diserap terus mati. Ya, itu enggak. Gejala-gejalanya ini dapat mencakup demam, loh, hati, batuk, nyeri dada, kelelahan dan kesulitan bernapas. Jadi penularannya menyebar melalui percikan pernapasan ketika seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin. Penularan juga bisa melalui kontak langsung dengan sekresi pernapasan. Hati-hati nek kancamu watuk, ngadoh-ngadoh sih. Nah, seperti itu. Kan belum tentu pneumonia karena habis kehujanan semalam bisa jadi. Nah, periode inkubasinya biasanya 1 hingga 4 minggu pas tahun baru ini. Jadi kamu enak dengan Pak Dian pakai Zoom aja wis. Pilek-pilek kau kamu di rumahmu. Nggak ada yang ada. Tapi kalau kita di kelas, mungkin temanmu wah ini di belakang bisa ketularan semua. Ya nek paling biasa nek pneumonia wah bahaya. Nah, ini keuntungan kita punya Zoom. Yang kedua adalah diagnosisnya melalui gejala klinis yang dikonfirmasi PCR lah. Tapi ini bakteri ya, bukan kalau kemarin virus. Bedanya virus dan bakteri apa? Oh, harus tanya ke Mbah Mbah GTT. Hanya beda virus. Kamu yang ada nggak yang IPA mungkin virus dengan bakteri? Kalau dia ada dulu IPA ya. Nek bakteri itu makhluk hidup hewan ya. Nek bakteri. Jadi virus itu enggak. Berbeda baik dalam struktur maupun cara mereka berfungsi. Berbeda antara virus dan bakteri. Virusnya sangat sederhana, terdiri dari materi genetik DNA atau RNA yang dibungkus dalam selubung protein disebut kapsid. Memiliki lapisan lipid yang disebut membran lipid. Jadi kalau tadi ada makhluknya, tapi dindingnya masih apa ya? Nek dikasih obat semprot lah ibaratnya. Itu ucul cairannya nggak bisa masuk. Nah, bakteri organisme sel tunggal yang lebih kompleks. Jadi nek bakteri itu wis seperti kita lah, kayak manusia lah, kayak makhluk lah, Isan. Mereka memiliki sel dinding, membran, terkandung dalam nukleus. Virus dianggap non-hidup. Mereka tidak dapat melakukan fungsi dasar kehidupan untuk bereproduksi, memberikan sel inang, dan lainnya. Berkembang biak. Nah, bakteri sebagai organisme hidup karena mereka dapat melakukan fungsi kehidupan seperti pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi secara secara mandiri. Jadi bakteri pokoknya kayak makhluk hidup. Nah, jadi jangan khawatir. Makhluk hidup itu nek dipencet pernah ibaratnya si semate. Bahasanya orang Mojokerto gitu. Si semate. Apa mate apa bahasa Madura ya atau apa? Nah, sematilah. Nah, benek virus itu untuk beresisa merupakan sel inang, makanya mancep ke orang. Maksudnya masih sangat sederhana. Virus merupakan sel inang untuk bereproduksi. Mereka menyusup ke dalam sel inang dan menggunakan mesin replikasi sel inang untuk membuat sel inang baru dari diri mereka. Akhirnya makanya kok hampir setahun lebih ya COVID itu kak. Karena dia itu
Kayak kalau kadang itu Pak Dian ngapa nek ngaran itu membedakan antara mempersamakan ya virus yang COVID-19 itu dengan virus komputer. Kamu enak-enak ngetik, loh, murah-murah hilang. Seperti itu, dia butuh inang, inangnya hard disk semua itu. Tapi nek virus kan buatan manusia. Nah, ini, tapi juga bisa buatan manusia ya mungkin. Karena kemarin itu kebocoran laboratorium Tiongkok macam-macam seperti itu. Makanya kita kadang nggak ngerti siapa yang membocor. Ah, itu sengaja dibuat seperti itu untuk mengacaukan dunia atau memang itu penyakit yang tidak bisa. Nah itu virus seperti itu. Kayak bakteri dapat berkembang biak secara mandiri melalui pembelahan sel, tidak memerlukan sel inang untuk bereproduksi. Itu bedanya virus dengan bakteri. Kalau pneumonia ini masih bahasa masih makhluk hidup hewan, masih ada lah. Bisa membelah, bisa bereproduksi. Ukurannya sangat lebih kecil daripada bakteri loh. Berkisar antara 20 nanometer dalam ukuran. Makanya butuhnya dulu pakai bincang pakai mikroskop itu ya. Bakteri ya iso tapi masih mikrometer, nanometer. Satu mikro itu berapa nanometer? Satu mikro. Berapa nanometer? 1000 nanometer. Jadi kalau kamu 1000 tuh, eh, ngincengnya seperti itu. Sangat kecil moro-moro orang mau moro kena COVID lemas. Nah, ini jarak udah gede mungkin. Mungkin loh ya. Sampai masih ada Pak Dian kena lah. Tapi seperti itu. Satu 1000 nanometer. Nanometer seberapa besarnya? Kalau kita di gambar ini berapa besarnya nanometer? Waduh, IE9. Waduh, kamu harus belajar di Fakultas Teknik ya itu nanti. Dengan atau sepermiliar meter. Sak meter kelambimu ku tarikan sak benik dari dagu sampai ya apa ya tengah-tengah perut itu dibagi sepermiliar meter. Nek lihatnya harus ultra apa ultraviolet dan sinar gamma. Waduh, waduh. Nah inilah lihatnya. Manusia itu memang makhluk aneh ya. Sing cilik cuili kena didelok. Sing gede ya diperiksa matahari. Tuh, tapi itulah gunanya ilmu pengetahuan. Pengetahuan, pengetahuan. Jadi ingin tahu. Seperti kamu, oh iya ya. Ternyata kebijakan publik itu seperti itu ya. Akhirnya tercipta karena penyakit. Nah, ini nanometer tadi. Perubahan iklim. Oh, perubahan iklim ternyata. Makanya kalau di Mojokerto kemarin saya di rumahnya Budikan itu lewat membuat embung kota Mojokerto. Kalau di Bojonegoro itu tiap desa ada embungnya. Nih, pengobatannya antibiotik seperti makrolida, azitromisin atau tetrasiklin. Namun penelitian pada semua antibiotik efektif dalam mikroplasma karena efektif tidak memiliki dinding sel. Wah, itu. Dinding sel ini misalnya kamu manusia itu kamu nek minum itu kan langsung masuk perutmu gitu toh. Terus kamu buang. Nah, nek pneumonia itu langsung misalnya mulutmu minum nggak ada yang menampung ya langsung kutah keluar. Jadi sulitnya di situ. Tapi makhluk hidup dia. Komplikasinya
Penyakit ringan dapat sembuh sendiri, dapat menjalankan seperti kegagalan pernapasan atau terlibatan organ lain. Nah, itu nek wis wong ra iso ambekan ya wis INA, innalillahi. Itu yang bahaya. Jadi beras lah ibaratnya. Pencegahannya praktik kebersihan yang baik, mencuci tangan, menghindari kontak dengan individu yang terinfeksi, mengurangi resiko, masuk Pak Dian ini menghindari apa ini interaksi dengan mahasiswa secara langsung ya. Nah, supaya kita sehat selalu. Ya, padahal ya enggak ya. Kita lebih enak kalau Pak Dian itu seperti ini. Kamu tanya gitu langsung tak carikan jawabannya di sini. Jadi infeksi pernafasan dewasa itu di situ. Itu pneumonia. Jadi akhirnya terjadilah kebijakan publik apa. Tapi kemarin belum ada misalnya pembatasan-pembatasan di pintu-pintu gerbang masuk. Jadi kita nggak boleh takut, tapi harus waspada. Nah, kita kembali lagi ke kebijakan publik bisa tercipta karena apa? Ketiga adalah ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Nah, ini makanya sekarang mumpun ada paslon presiden ini, dia ingin ketidaksetaraan sosial dan ekonomi itu bisa dijembatani. Nah, kamu kalau misalnya nanti di Mojokerto ada paslon presiden atau wapres, kamu dengarkan dia ingin apa. Kamu sebagai mahasiswa ono nggak ketidaksetaraan dalam bidang ekonomi, pendidikan. Oh, di Unim kok dapatnya ini. Dikasih bantuan apa, Pak? Misalnya untuk kita pintar. Nah, itu harus ada misalnya dengar, oh nanti pendidikannya setelah lulus di Unim langsung kerja semua. Bisa jenjang apa? Diriku di mana? Nah, kalau kemarin Pak Jokowi yang didapat perhatian ya SMK aja. Mobil SMK itu nggak tahu kemana akhirnya. Nah, kalau ada praktisi itu kita tanyakan ya nasib mobil SMK. Kalau Pak Dian tahunya ya mobil SMK nggak ada yang lewat di sini, jarang. Yang ada mobil produk Jepang semua. Terus sejak secara sosial dan ekonomi harus kamu dengarkan. Oh, jadi tujuannya seperti itu. Pak Jokowi apa? Nah, dia inginnya tidak Jawa sentris loh. Baguslah, tapi tidak semudah membalik, mengangkat kaki ya. Kalau membalik tangannya biasa, mengangkat kaki gitu, nggak semudah itu. Harus, wes, itu aja sudah ada yang tidak setuju ibu kota di sana. Padahal Jakarta juga mau tenggelam. Kalau saran saya, gimana kalau ibu kota pindah ke Mojokerto aja. Jadi Majapahit hidup kembali. Tapi nggak mungkin ya. Kamu belum siap kalau jadi orang ibu kota kamu. Kenapa? Kalau kita lihat saya yang Zoom ini tidak 100% hadir. Loh. Ya tidak apa-apa lah. Ini kalau orang Jakarta sana, karena kerja banyak keras, ya siap semua. Setiap detik, setiap langkah adalah cuan. Nah, tapi kalau kita, malah enak nggak ibu kota? Bagaimana kita tetap kuliah, dapat cuan, makan enak kan gitu. Kalau kita di Jakarta bangun, kalau Pak Den pernah di Jakarta, berangkat subuh pulang pulang isak. Enak di Mojokerto, walaupun jam 4 pulangnya. Jadi ada enak nggak ada. Tapi gak enaknya, ya uangnya nggak sebanyak kalau kita di Jakarta. Ya dosen itu berapa? Nah, itu sudah tahu sendiri mungkin. Nah itu tidak setara sosial dan ekonomi. Makanya kebijakan pemerintah apa? Ada namanya MSIB itu misalnya harus ikut. Nggak ikut gimana Pak? Ya nggak dapat cuan. Ya. Jadi ada beasiswa ikut. Dia caranya berjuang dulu, lengkapi dulu berkasnya, lamarannya, uji dulu. Nih gak keterima, ya bukan nasib, bukan rezeki, tapi ikut kalau ada. Nah, biasanya kan anak muda mahasiswa itu cekelannya kan HP. Ada setiap ada berita, setiap ada apa itu
tahu duluan. Beda dengan Pak Dian waktu S1 dulu, HP-nya apa ya Pak Dian dulu ya? HP-nya yang hitam putih itu loh, kalau Nokia itu kalau di bel kikuk gitu lah. Sekarang sling langsung gambarnya orang, bahkan bisa zoom seperti ini ya. Jadi nggak boleh ada istilah saya nggak tahu informasi, nggak update kemana saja. Apakah hidup di hutan? Kalau kalau semalam kemarin Pak Dian memang jelajah hujan ya, jelajah hutan ya. Pulang dari kampus, kehujanan di tengah jalan, jalannya ditutup. Akhirnya jelajah hutannya Jombang, Lamongan, astagfirullah. Mungkin kok rumahnya di situ, saya yakin enggak Pak, enggak masak, enggak anu lah, enggak bisa disalahkan. Ini sawah paling jauh mana kemarin? Gedek ya, Gedek sawah masih kota lah. Ada yang Suko mungkin, nggak boleh ketinggalan. Kalau nggak ada jaringan seperti tadi saya lihat, ikut di pakai wifi-nya kampus enggak apa-apa, nggak usah malu. Nah, kan ada wifi, ada Zoom atau ada Zoom kan, kamu harus ke kampus kadang. Nah, jadi masih anu Pak Bokek, nggak apa Zoom di kampus, ke balai desa, nggak usah malu. Anak ini kok sering ke balai desa ngapain loh? Tiba-tiba terus kamu dikenal sama perangkat desa, terus kamu besok, anu ya, ngelamar jadi perangkat loh. Akhirnya dengan karena mencari ilmu pengetahuan lewat Zoom, akhirnya ditawani kerjaan. Siapa tahu seperti itu. Banyak tah siswanya Pak Dian itu ya suruh magang malu. Ternyata ketika dia dia sudah magang ke kantor desa, kurangan kok hanya 2 minggu Pak. Nah, terus yang lebih gila lagi, sekarang saya jadi perangkat di situ Pak. Wah, alhamdulillah seperti itu. Jadi ya, manfaatkan kesempatan. Ya, kesetaraan sosial dan ekonomi harus diciptakan. Apalagi sekarang 2 miliar ya desa itu. 2 miliar, terus apa namanya? Bentar ya, ada kiriman. Ya, oke. Kemarin malah perangkat desa obong-obong bakar-bakar di DPR itu minta 9 tahun, minta ya kalau saya nggak setuju sih. Nggak perlu ya 5 tahun 6 tahun sehingga ada kesempatan bagi mahasiswa saya. Siapa tahu ada nyalonkan jadi kepala desa. Kalau 9 tahun setelah kamu sudah tua baru ganti. Kalau siapa tahu seperti itu. Tapi mungkin ada yang gremeng, mungkin mungkin berangkat. Kalau bisa ya 9 tahun Pak, karena bisa dapat cuan. Beda dengan kepala desa dengan perangkat. Kepala desa harus ganti. Karena kelamaan, saya pengalaman di desa saya sini, kepala desanya ya seperti itulah. Mungkin ibaratnya kita masak satu rawon, satu panci itu ketika diciduk 1 sendok, rasanya hampir sama seperti itu. Kalau kelamaan kepala desa itu ya nanti semakin lama korupsinya. Beda dengan perangkatnya ya. Perangkat desa itu siapapun anunya dia harus netral. Jadi ketidaksetaraan sosial karena apa? Untuk menjadi perangkat dan kepala desa itu bayar gitu loh. Hanya 6 tahun memang duitnya nggak balik. Siapa suruh jadi kepala desa? Enak jadi pengajar aja, jadi dosen aja, santai ya dengan mahasiswa ini. Nah, yang keempat adalah teknologi dan privasi. Ada teknologi kecerdasan buatan AI dan menggunakan data memunculkan isu-isu privasi dan keamanan yang memerlukan perhatian kebijakan. Nah, sekarang lagi marak lagi, mesti gitu, bocor pemilih apa namanya ini, pemilih KPU, seperti gitu aja. Paling ya si bocornya orang-orang situ toh. Kalau orang yang nggak anu ngapain? Repotnya dibocorkan terus dikasihkan ke pinjol. Wah, itu. Tapi harus di dilindungi. Oh iya, kemarin akhirnya ada revisi undang-undang ITE yang terbaru. Apakah engkau sebagai mahasiswa sudah ada yang punya? Nah, ini ceritanya, ada privasi undang-undang undang-undang ITE terbaru disahkan
akun media sosial bisa hilang sementara. Kenapa? Nah, ini kamu harus tahu lah. Nah, itu akhirnya terjadi kebijakan publik. Ini kita bicara. Nah, jadi seperti di sini ada seperti Meta, Twitter, X. Eh, oh, mungkin dia like Google menuruti kemauan pemerintah. Apa karena tak manut undang-undang menyiapkan sanksi berjenjang, yaitu sanksi administratif, teguran tertulis dan administrasi, penghentian sementara hingga pemutusan akses. Nah, hati-hati. Saya harus gitu memang. Mega seperti itu ya sak enaknya. Kemarin yang TikTok itu, oh iya nega manut. Ya, sekarang TikTok boleh menjadi TikTok sendiri yang katanya mau bergabung dengan Tokopedia itu untuk jualan boleh. Nah, ada yang baru adalah kewenangan penyidik menutup akun medsos dengan cara memerintahkan PSI. Jadi nek terlalu, wah itu saya repot. Kalau kamu misalnya, biasanya orang kan itu apa vokal, tutup. Orang-orang medsosnya Rocky Gerung ditutup, bisa jadi seperti itu. Nah, pemutusan akses terhadap akun media sosial, rekening bank, uang elektronik dan atau aset digital. Wah, pemerintah sangat berkuasa sekarang. Menyebut PPNS sebagai pemerintah yang lingkup tugasnya tanggup di bidang teknologi dan informasi. Diberi wewenang khusus melakukan penyidikan tindak pidana. Nah, itu undang-undang nanti kamu baca sendiri. Undang-undang ITE terbaru. Apa ini? Kamu sudah update belum? Kamu sebagai mahasiswa update harus update. Nah, sanksi bagi PSI yang tidak melindungi anak. Kamu mungkin belum punya anak sekarang, tapi ya 10 tahun lagi, 5 tahun lagi lah, mungkin sudah punya anak. Hmm. Anda memberikan dengan bagi anak yang mengakses sistem ini menambah ketentuan sanksi. Wah, lah kau baca sendiri. Jadi data hati-hati ya, mbak datamu. Teknologi dan privasi memerlukan perhatian kebijakan. Sangat, makanya Undang-Undang ITE, kalau kemarin ada capres yang mau merubah Undang-Undang ITE, sekarang pemerintah sudah merubah. Coba betul pemerintah. Harus gitu, memang harus update. Kamu anak pemerintahan ya harus update. Nah, nggak boleh kalah dengan ekonomi, dengan teknik. Nah, harus update. Update-nya seperti ini, Pak. Ah, nggak apa-apa. Ada, terus ada AI, Artificial Intelligence. Seperti Pak Dian ini, paling nggak kamu ngerti ya urutannya. Oh, aneh. Nah, nanti kamu cari lagi lebih dalam tentang dengan AI itu tadi. Tadi ada pilot, ada BPT, ada yang kru, apa namanya, opera itu apa lagi. Jadi nggak ada istilah orang bodoh. Yang nggak ada adalah nggak punya pulsa itu mungkin yang ngerti. Nggak bodoh, kok bodoh kenapa? Karena nggak pernah lihat Google apa sekarang seperti itu. Karena otak kita terbatas ya. Otakmu itu besar memorinya, tapi untuk memasukkan seperti kita memasukkan upload lewat HP gitu ya nggak semudah untuk itu. Tapi nek sudah masuk itu angel keluarnya. Untuk itulah maka harus kamu isi data-data di otakmu itu hal-hal yang baik. Misalnya harus yang Muslim misalnya harus apa ngaji atau apa seperti itu harus dibuat untuk hal yang membantu orang. Tapi kalau otakmu kamu isi penjahat saja bahaya nanti jadi penjahat lulusnya. Oh, itu. Yang kelima ada migrasi dan pengungsi. Ada kebijakan migrasi perlindungan pengungsi dan integrasi sosial menjadi penting di tengah perpindahan besar-besaran penduduk. Nah, kasus yang sekarang lagi marak yaitu Rohingya. Pengungsi Rohingya itu loh kok gak mari-mari di Sumatera Utara sana. Untung kita di Jawa Timur ya, masih jauh dengan pengungsi Rohingya ini kenapa?
Di mana? Ini kita lihat di sini. Merupakan orang dari Myanmar mengungsi mencari suaka. Terakhir pada 30 September 2023. Wah, UNHCR. Kenapa di Myanmar? Myanmar itu kan terjadi pembantaian etnis. Myanmar. Alhamdulillah kita di Indonesia. Nah, Myanmar, kenapa tidak ngakui? Karena menganggap kelompok Muslim ini bukan kelompok etnis yang sudah ada di Myanmar sebelum kemerdekaan Myanmar pada 1948. Orang Muslim yang seperti ke-Indianan itu, ya ini ngesakno dia. Karena ini Kung Siu Suci atau apa ini, presidennya itu kan dikudeta. Inilah. Nah, ini kamu lihat di YouTube. Kenapa Rohingya dibenci di Myanmar? Manusia kapal. Mungkin itu nanti kalau kita di Palestina itu ya bisa-bisa jadi nanti dia seperti orang Yahudi itu. Kan dulu kan mesti orang Yahudi benci. Akhirnya dia ka- orang yang disakiti terus itu akhirnya tambah pinter loh. Seperti Yahudi itu tambah pinter akhirnya bisa buat negara Israel. Akhirnya malah orang Palestina yang ada di situ dibantai sekarang seperti itu. Ini suatu saat bisa jadi Rohingya ini seperti itu. Dibenci di sana di sini. Seperti ini orang-orangnya. Mungkin Islamnya Islam garis keras ya. Kalau di Indonesia itu kena Islam garis keras itu kan nggak dapat tempat ya. Kita tanya di sini, tanya di GPT. Kenapa Rohingya terusir dari negaranya? Hmm, etnis dan agama, operasi militer. Stop. Yang pertama kewarganegaraan eh, tidak mengakui warga negara dan telah melakukan kebijakan diskriminatif. Nah, karena mungkin kalau di Myanmar ya kan bukan orang Muslim banyaknya. Di sana orang-orang non Muslim mungkin. Jadi diskriminasi akhirnya. Ketegangan etnis dan agama antara etnis Rohingya, mayoritas Muslim dan mayoritas Buddha di Myanmar telah berlangsung selama beberapa dekade. Ciptakan ketidakstabilan kekerasan di wilayah tempat tinggal Rohingya. Ya bukannya kita membela Muslim mungkin ya, tapi memang negara yang bukan non Muslim itu ketika melihat Muslim bersatu banyak, mungkin timbul jengkelannya. Tapi juga harus seperti itu, hati-hati. Negara kita yang banyak mayoritas Muslim, akhirnya sak penake. Harusnya tidak Muslim atau Muslimnya itu yang berat. Tapi adalah bagaimana kita itu hidup dengan sesama orang lain agama ya. Kalau kita akhirnya apa saling memaksakan, banyak kita sudah bangsa-bangsa yang baru merdeka kemarin. Yang paling anu misalnya kerusuhan di Sambas kemarin, kerusuhan di mana yang sama mahasiswa kemarin, pemukiman terus yang di Kalimantan itu antara Madura dan anu ya itu satunya suku Dayak ya satunya orang Muslim Madura loh. Nggak usah seperti itu. Jadi bagaimana kita s- saling cari makan tanpa merusak orang lain. Nah, yang ketiga ada operasi militer. Nah, ini militan keamanan, operasi militer. Mungkin juga orang-orang Rohingya itu merusak militer. Nah, itu kan mana yang? Nah, karena kita
hanya hidup di Indonesia, jadi hanya tahu berita saja. Ketidakstabilan dan pelarian. Banyak di antara merasa melarikan diri ke negara-negara tetangga, Bangladesh, dan ini menciptakan krisis kemanusiaan besar di wilayah tersebut. Jangan kamu kira di Aceh itu, di Sumatera Utara itu, kayak gini loh. Tiba-tiba kamu punya rumah, terus ada orang ya nginep lah. Mungkin 1 2 hari nggak masalah. Tapi kalau berbulan-bulan, masa ada tamu nggak dikasih makan, nggak dikasih, nggak nggak mandi. Nah, itu kan akhirnya mengeluarkan pengeluaran lebih. Belum kalau mereka tidak, anu ya, itu tingkah lakunya tidak, ya jelas nggak anu ya, bukan penduduk situ ya. Mungkin juga nakal, saya kan nggak tahu. Akhirnya terjadi orang di Aceh sana tuh, ya nggak mau kalau ya, oh ya itu urusan UNHCR. Nah, kira ketidaksetujuan komunitas internasional. Nah, ini terus dilanjutkan. Jadi pemerintah Indonesia itu ya nek gak karena punya itikat kemanusiaan mungkin ya tahu durus. Karena kita masih melihat eh, itu adalah manusia, kita tetap menghargai, mengungsi ya. Ini tengah perpindahan usaha. Jadi mengungsi hati-hati. Nah, kemarin makanya ada isu Chinese ke Indonesia semua. Nah, itu harus dilihat sama pemerintah. Dia itu karena tenaga ahli kah atau sementara. Misalnya kan kita mendatangkan alat dari Cina. Kalau nggak orang Cina yang menjalankan dipasang-pasang dulu, terus kita alih teknologi ya nggak bisa. Bisa-bisa saja nih mau nyalakan mesin malah mematikan mesin. Itu makanya perpindahan besar-besar penduduk seperti itu. Kan kekhawatiran ini dari ada Cina itu berpindah besar-besar ke Indonesia terus menyamar jadi penduduk. Nanti kalau suatu saat mau jadikan tentara dan akan membunuh orang-orang kita sehingga negara kita dijajah. Belum tentu ya, itu kan hanya isu juga, tapi jangan kendor, tetap tetap waspada. Yang keenam adalah keamanan cyber. Semakin meningkat dan kebijakan yang efektif diperlukan untuk melindungi data pribadi. Sistem instruksi kritis dan keamanan nasional. Ini cyber ini terus saya. KPU itu sudah berkali-kali pemilu kok ya masih bocor datanya. Gimana? Mungkin orang-orang sendiri yang membocorkan atau mungkin orangnya tidak mampu untuk mengamankan. Keamanan siber ini termasuk teknologi dan privasi itu tadi. Keamanan siber. Terus yang selanjutnya adalah pendidikan. Pendidikan meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menjadi isu penting dalam pemberdayaan masyarakat untuk masa depan. Nah, jadi jangan jangan diabaikan. Paling enggak kita berkuliah hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 8 Desember. Semoga akhirnya suatu saat manfaat untukmu. Nah, jadi kita ngerti, oh iya ya, saya pernah diajari Pak Dia seperti ini ya. Kalau kamu nggak pernah diajak sharing ini misalnya, garuh, oh ini Rohingya itu apa? Dulu manusia Vietnam. Dulu yang anu bukan Rohingya, Vietnam, pengungsi Vietnam. Sekarang Vietnam maju luar biasa. Ketika perang Vietnam Utara dan Selatan itu, aduh, pokoknya Indonesia itu negak ngesak wong itu paling is. Diusiri. Itu ada yang tinggal di pulau-pulau terpencil. Dulu Vietnam manusia perahu, Vietcong, Vietnam ya, seperti itu. Nah, akhirnya harus ngerti, oh tanggal saya pernah diajari ini ya. Nah, tapi harus berkualitas. Nah, kualitasnya apa? Pakai Zoom itu kualitas loh. Kita sama seperti universitas yang lain. Cuma memang ya pulsanya luar biasa ya. Nah, ya kamu tinggal mencari caranya. Aku diajari sana. Aku harus bagaimana supaya tetap bisa hadir kuliah. Nah, kuliahnya seperti ini. Bagaimana caranya? Saya bisa hadir. Kalau saya nggak hadir sehari aja, mungkin nggak dapat pengetahuan tambahan. Sebenarnya apa toh? Tujuan dari pendidikan itu yang paling utama adalah update update data. Oh, data pendidikan sekarang seperti ini. Oh, terjadi perubahan iklim ya.
Akhirnya terjadi kebijakan. Oh, kemarin negara apa IET 135 itu yang tidak hadir kepala negara Amerika sama Tiongkok. Oh, kenapa kok mereka harus hadir? Mereka berkontribusi besar pada kerusakan cuaca iklim, yaitu negara Tiongkok dengan Amerika. Itu mereka juga makanya harus hadir memberi kontribusi dana hibah. Tadi ada dana hibah. Yaitu pendidikannya seperti ini. Kualitas itu penting. Kalau kamu nggak sekolah, ya kamu dibijui orang itu tok. Nah, mau kan dibijui orang? Kan nggak mau. Oh iya seperti ini. Ada chat GPT. Kalau saya nggak tahu, tanya ke situ. Oh seperti ini ternyata. Pendidikan penting, keamanan siber penting. Akhirnya terjadilah apa namanya kita harus mengambil kebijakan publik seperti itu. Yang selanjutnya adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia penting. Melindungi hak asasi manusia termasuk isu-isu seperti kebebasan berbicara, hak LGBT dan hak perempuan. Nah, ini yang penting. Hak asasi manusia, hakmu apa sekarang? Memperoleh pendidikan yang layak. Mintanya ke siapa? Ke orang tua. Kalau orang tua nggak mampu, kita minta ke negara dengan cara apa? Kamu pinter, saya dapat beasiswa. Nah, sekarang kamu ada MSIB. Itu manfaatkan kalau kamu mampu, sehingga kamu memperoleh hak asasimu. Kok es tuwek kalau Pak Dian gini mau cari beasiswa kemana? Sudah selesai kemarin beasiswa terakhir. Nah, tapi masih ada misalnya proyek-proyek lain. Itu pun juga harus cepat. 20 tahun ke depan tuh sudah semakin tua Pak Dian. Kamu 5 tahun ke depan tantanganmu semakin berat. Kemarin apa ya yang bilang kan? Kenapa kok? Karena tantangan tantangan hidup semakin berat. Oh iya kemarin mungkin ada yang ikut pelajaran itu dia, bukan pelajaran itu di depan statistik. Ya, walaupun kurang memuaskan jawabannya, tapi memang masuk akal bahwa tantangan pekerjaan itu semakin berat. Satu tantangan itu direbutkan 798 orang di Kabupaten atau Kota Mojokerto. Loh, kamu kan harus pinter makanya. Pinter cek dapat pinter, terus kuliah pinter, IP-nya bagus, nek ditakoki ngerti lah. Oh, nggak kalah dengan tes lain. Unim kok lulusan Unim harus pinter. Nah, seperti itu. Nggak kalah dengan misalnya Majen dengan Akpar Majapahit. Nah, akhirnya kamu segera mulai kerjaan. Kalau di MSIB itu waktu tunggunya 1-2 bulan sudah dapat kerjaan. Jadi nggak kalau mahasiswa lulus nganggur itu sebenarnya juga ada sedikit kesalahan. Kenapa ketika masih mahasiswa tidak banyak memperoleh kegiatan apa misalnya yang tadi ada apa menulis artikel. Wah, itu harus hakmu untuk kuliah untuk belajar kebebasan berbicara. Kalau di sini boleh kamu bicara, Pak saya nggak jelas ya, golek lagi. Gitu. Jadi Adian itu nggak menganggap paling benar ya, tapi oh seperti ini ceritanya. Terus ada praktisi, oh ya betul seperti ini. Ada hak LGBT. Kalau di Indonesia belum begitu diakui ya LGBT. Karena kita rasnya kelamin itu laki-laki dan perempuan. Ya ada orang yang bodinya cewek tapi bicaranya cowok. Kalau di Mojokerto itu kalau saya rumah saya dulu Gadul itu kalau pulang ke masuk ke rumah Gadul itu sekarang nggak tahu ya sekarang saya bukan penduduk Gadul ya itu ono yang rasnya LGBT itu kalau dulu di jembatan Gajah Mada kan dulu sepi jembatan Gajah Mada itu sekarang rame nggak tahu kalau malam ya saya sudah nggak pernah keluyuran. Tuh banyak LGBT LGBT. Kalau di luar negeri ya diakui kayak LGBT itu. Ada yang orangnya cantik kecil gitu ya. Ya terus nyatakan ya pokoknya. Tapi ternyata dia itu karena apa? Cowok. Akhirnya harus kalau di Indonesia kan harus ngikuti kalau seperti itu lakinya harus dibuang ibaratnya.
Kalau di Risa kalau mau jadi cewek cewek tenanan. Kalau di sana enggak, tetap cowok tapi macaknya misalnya cewek LGBT. Jadi itu sebenarnya kalau buat kita ya risih karena agama kita juga mengakui akidat perempuan. Kalau yang LGBT itu ya kita khawatirnya banyak bencana-bencana itu karena LGBT itu di anu kan kalau kita baca sejarah di agama Islam itu ada kota Sodom itu sebenarnya LGBT-nya luar biasa maju. Akhirnya Nabi Musa ya di- diperintahkan kok Nabi Korun itu siapa itu ya? Akhirnya dimusnahkan negara itu, kota Sodom itu. Jangan sampai lah kita seperti itu. Kalau Sodom itu dibalik kotanya, kalau kita ya bisa saja moro-moro kena banjir, moro-moro tanahnya longsor, nah, itu kan bahaya. Banyaklah cerita. Dan hak perempuan itu perlu hak perempuan harus sama dengan laki-laki. Tetapi juga harus ingat kodratnya. Laki-laki itu apa, kodratnya wanita juga apa. Ada kodratnya sendiri, tapi harus saling membantu. Dan hak-hak perempuan ini memang harus diakui dan diakui di Indonesia sebenarnya. Cuma kadang pelaksanaannya ya seperti ini terjadi KDRT asasi manusia itu akhirnya terjadi kebijakan publik. Oh, kalau mau ngirim TKI, TKW ke Arab Saudi, yang perempuan mau dilarang apa dikurangi? Ngapain harus jadi babu di sana misalnya? Tanpa, dalam arti, tanpa mempunyai kecakapan hidup. Nanti di sana di trafficking, dijual orangnya atau dijual organ tubuhnya. Bar itu. Sama perempuan-perempuan yang kurang update. Yang kurang update itu biasanya di pelosok. Dia bisanya hanya misalnya masak, harus sekolah anak perempuan. Nah, tentang nasib itu urusan Tuhan paling enggak sekolah yang benar, ngerti pengetahuan, update. Nanti kalau orang update, bedanya kenapa orang bisa memperoleh pekerjaan yang layak dan enggak itu karena semasa kuliahnya itu update. Sehingga dia bisa mencari peluang-peluang untuk kerja itu. Tapi yang mereka kurang update yaitu kemarin di statistik itu kan eh, lulusan SD. Terus yang paling banyak lulusan SMP sama SMA. Ya mungkin kerjanya serabutan. Oke, seperti itu. Tapi kalau kita mau menuju ke sarjana, berarti kita pendidikan tinggi. Tapi nanti ya akhirnya hubungannya penolakan kerjaan yang serabutan. Misalnya kamu nanti lulus dari sarjana, masa kamu mau jadi tukang, misalnya ya bukannya jelek, ya, mau jadi tukang kebun. Inginnya ya direktur, nah itu ya. Makanya harus update hak asasi. Terakhir berdoa, apalagi ini hari Jumat nanti setelah kuliah kita Jumatan berdoa. Ya Allah setelah lulus dari UNIM, kan nasibnya bagus, ingin jadi Pak Lurah ya pengen doa, no, ya pengen jadi kan dulu ada muridnya Pak Dian itu yang jadi Pak Lurah atau apa itu angkatan lama itu. Siapa tahu kamu terus nanti setelah lulus dapat kerjaan, berapa pekerjaan, nah itu kan. Makanya harus diupdate terus doa. Yang selanjutnya adalah ekonomi digital. Ekonomi digital itu mengeluarkan regulasi yang sesuai dengan untuk pelindungan konsumen. Nah, terutama e-commerce. Seperti tadi ini, Pak Dian ini dapat kiriman, ini harus ada jelas pastiannya. Kalau misalnya apa? Misalnya ada kiriman itu harus jelas loh. Ini apa ini? Nggak kelihatan ternyata. Kalau pakai Zoom ya, nah, ini harus jelas. Kirim dari siapa? Oh ini siapa saja toh yang harus yang itu tadi. Nah, bagaimana orang bisa beli? Barangnya jelek bisa ditukarkan kembali. Nah, e-commerce mengorganisasi yang sesuai. Jadi jangan sampai Menteri Koperasi dan UKM kemarin
Pak Teten Mas Duki itu mengatakan semuanya harus sehat. Dalam negeri waktu sehat, cara jual belinya. Luar negeri juga harus sehat. Jangan sampai terus buka di Indonesia mematikan UKM-UKM yang ada di Indonesia. Mematikan Tanah Abang. Kalau bisa malah Tanah Abang itu misalnya dijualkan lewat Shopee, lewat TikTok gitu. Ya, bisa laris, diajari UKM jangan saling membunuh. Nanti beli di TikTok, beli baju sama TikToknya 10.000 di Blok M misalnya atau di Pasar Tanjung ya 25.000 ya mending beli TikTok. Nah, itu nggak boleh ada aturannya. Ekonomi digital ada persaingan sehat dan dampaknya ada ekonomi tradisional. Nah, kalau kamu di rumah punya keahlian khusus, misalnya apa? Kamu di Mojokerto itu bisa kerajinan apa sambil kuliah? Ya nggak apa-apa. Kamu masukkan e-commerce. Misalnya kamu bisa membuat kopiah dari rumput yang ada di Mojokerto kan, atau eceng gondok kemarin, oh eceng gondok di Bojonegoro ya itu waduknya itu terisi eceng gondok. Kalau di Mojokerto di mana ya? Rolak Songo, nggak tahu Rolak Songo penuh nggak itu eceng gondoknya. Kamu ambili, kamu buat kloso, buat kopiah, terus kamu jual ke e-commerce, ke Shopee, ke Lazada, ke Tokopedia. Apa ekonomi digital harus ada dampaknya. Nah, tradisional dan bisa mendunia topinya. Selanjutnya adalah keamanan internasional, yaitu melibatkan kebijakan luar negeri, hubungan antar bangsa, serta penanganan konflik dan ancaman global. Jadi sekarang itu yang paling santer itu apa? Keamanan internasional ya perang dunia itu yang Rusia Ukraina sama Palestina dan Israel. Padahal kita baru pulih dari COVID ya. Nah, itu akhirnya apa? Terus belum dampak ekonomi global apa? Iklim. Akhirnya negara yang biasa mengekspor itu ya dia mengurangi ekspornya. Kita kan ini gak duwe beras ya ekspor dari Thailand. Padahal Thailand juga memerlukan cadangan dia untuk negaranya sendiri. Wah, akhirnya apa? Dampak harga beras naik. Tuh, petani kita males. Bukan males ya. Petani kita ya bisanya seperti itu. Petani milenial masih kurang. Kemarin di penjelasan dari BPS itu jangan sampai kamu menganggap petani. Kemarin ada mahasiswa Pak Dian itu gini. Dia itu seakan ya sudah lulus ya. Dia petani orang tuanya. Dia menganggap dia itu nggak bekerja. Padahal dia itu bertani. Nah, harusnya dia dengan mahasiswa FISIP ya sudah dapat ilmu tentang pengetahuan ini. Dia punya sawah, sawah keluarga. Bagaimana kembangkan bisnisnya persawahan itu? Bagaimana bisa cepat menghasilkan dengan teknologi, dengan apa? Kalau Pak Dian di sini di Kota Bojonegoro ini, bagaimana Pak Dian mengembangkan apa yang ditinggalkan orang tua Pak Dian? Kalau di UNIM juga bagaimana eh, sebagai dosen UNIM itu harus banyak gerak. Bagaimana cara mengajar dengan kamu bagus, terus apa yang bisa ditulis buku, cara ilmiah meningkatkan terus apa begitu. Sehingga kamu nggak salah. Misalnya punya dosen Pak Dian, oh ini orangnya anu ya, sudah cerdas misalnya orangnya sudah anu lektor ini sudah S3. Oh, saya bangga punya dosen seperti ini. Nah, kalau kuliah rajin, nah seperti itu, jadi semangat. Tapi kalau dosennya, aduh, baru S2 misalnya, jarang hadir, terus materi yang diajarkan ngalor ngidul. Kalau kita kan ada nih, ya, ada kamu bisa lihat ya bagaimana ceritanya Pak Dian. Terus masih biasa dosennya, terus nggak pernah hadir dosennya, Zoom nggak ada, ya itu ya kasihan yang kamu. Jika kamu sudah membayar SPP-nya selama 6 semester, 6 bulan ya, itu maka harus harus anu, kita harus introspeksi juga. Oh, ternyata isu-isu kontemporer ini mempengaruhi kita. Ini tadi sektor publik. Akhirnya terjadilah kebijakan publik
yang sangat kita butuhkan. Jadi kamu maka dari mula Pak Dian selalu melihat, kamu lihat berita atau di TV. Nah, TV itu tidak sekarang tidak sejadul internet ya. Kalau dulu kita bayangkan apa TV, mending internet. Sekarang TV sudah update lah, update news. Bahkan kalau kita mengenal AI itu di laptop, mungkin di HP, ternyata kemarin TV One itu wartawannya, reporternya pakai AI loh. Makanya kamu akhirnya harus bisa menjadi konten kreator. Oh ini malah ini. Karena mungkin kalau sekarang misalnya gampangnya reporternya harus cantik-cantik ya manusia ya. Justru nggak usah pakai itu. Bisa-bisa satu stasiun itu jalannya satu orang tinggal acara jam segini tombol ini. Seperti Pak Dian ini loh. Wah, pakai Zoom gelombang satu, gelombang dua. Ya kita kalau nggak kreatif ya akan ketinggalan seperti itu. Nah, itu sudah tantangan. Di TV aja sudah ada artificial intelligence. Nah, apalagi kita makanya harus update terus. Oh, makanya Pak Dian ngajarnya pakai AI. Maksudnya apa? Pertama bisa update, kedua sesuai dengan yang ada di e-learning, tiga kamu juga bisa ngerti cerita-cerita yang melatar belakangi pelajaran seperti itu. Oh iya seperti ini. Keempat kamu harus browsing lagi. Eh, Makanya ada tugas mata kuliah itu seperti itu. Aku punya seperti ini, tugas saya seperti ini. Eh, Relevan nggak? Menarik nggak? Saya kan makanya sangat sedih sebenarnya ketika mata kuliah tugas itu anak satu dengan satu sama, yang dibahas juga sama. Nah, berarti nggak ada tambahan pengetahuan. Mungkin nek nilai bisalah dikasih sama, tapi bukan itu tujuannya adalah menemukan hal yang baru di mana ya. Oh, kamu mengambil undang-undang ITE, saya mengambil tentang AI. Nah, kebijakan-kebijakan publik apa? Mungkinkah negara besok menjadi co-pilot? Maksudnya presidennya duduk-duduk anu, tinggal masalah ekonomi celek, terus ada mengatasi masalah ekonomi celek, masalah iklim. Eh, Jadi presidennya seperti sekarang mungkin hanya kunjungan kemana, ya kayak rekreasi gitu, melihat sudah dilaksanakan belum. Jadi, nah, efeknya tapi sangat sangat bahaya. Apa efeknya? Terjadi pengangguran besar-besaran. Tapi mungkin belum tidak juga jadi pengangguran besar-besaran. Memang jumlah penduduk meningkat. Tetapi kalau saya rasa juga tidak meningkat-meningkat banget lah. Dengan COVID itu kemarin yang habis berapa ribu orang. Sehingga akhirnya bisa jadi antara pekerjaan dengan dunia kerja itu nanti berimbang. Apalagi misalnya suatu pekerjaan itu habis atau mati, dia akan bereinkarnasi apa ya, hibernate atau menjadi ada pekerjaan lain yang lebih menguntungkan. Mungkin seperti Pak Dian ya kuliah, kamu nggak usah ke kampus, tapi kamu menjadi tertarik. Oh, ini ya faktor iklim ya. Ada cerita apa ya? Oh, seperti ini. Lebih tertarik lagi. Mungkin itu pesan dari Pak Dian. Eh, ada yang tanyakan dulu sebelum kita mengakhiri. Pesan Pak Dian, tunggu linknya dari Pak Dian ya. Hari Selasa kita, insya Allah, kamu harus luangkan waktu untuk kita live streaming pelayanan sektor publik. Nah, setelah itu mungkin kuliahnya ada lagi Jumat ya, sama Sabtu mungkin. Eh, iya ya, bener ya. Seperti kuliah biasa tanpa praktisi. Jadi, tapi harus lebih rajin ya. Dengan praktisi itu kita lebih menimba ilmu yang ada. Silakan kalau ada yang tanyakan. Kalau tidak ada, kita foto sejenak. Setelah itu kita akhiri. Silakan untuk dibuka kameranya semuanya. Sambil tanya boleh ya. Kita nggak anu, nggak menutup untuk yang bertanya. Silakan. Itu ada di jalan, ada di kampus. Monggo, nggak usah malu. Ini Pak Dian sudah di Bojonegoro ya. Monggo Mbak Dita, Mbak Desi. Itu ada temanmu di luar yang malah bisa dibuka. Kita foto dulu. Silakan.
Ye, bangun. Ya belum dibuka kameranya bangun. Kalau misalnya satu kamera ada dua temanmu yang sekelas dengan kita ya silakan, enggak apa-apa. Nah, ini lupa kuliah. Oke ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua. Sebentar. Satu, dua, tiga. Oke. Demikian ya. Kuliah hari ini. Besok tidak ada kuliah. Kuliahnya diganti hari Selasa. Nah, demikian. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya mahasiswa semuanya pada mata kuliah Pak Dian. Semoga ilmu ini manfaat bagi kita semua, juga Pak Dian juga. Tambah ngerti, bisa kamu yang akan mengelola negara ini lebih makmur lagi. Katanya mau Indonesia emas. Jangan sampai menjadi Indonesia perak atau Indonesia perunggu. Nah, kalau bisa menjadi Indonesia emas ya. Jadi kuat. Oke, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada Waalaikumsalam kelas Warahmatullahi selanjutnya. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi Semangat wabarakatuh. semuanya. Sih. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Semangat ya semuanya belajar.